Guys, welcome to podcast milenial. Jadi hari ini saya sama rekan saya Nur Aziza, kita lagi kedatangan bintang tamu spesial nih yang masih muda-muda banget, masih seger-seger banget ini. Kalau mau tahu, yuk kita kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Jumarlin Sapitra dan ini teman saya. Dan saya Nur Nisa. Kebetulan kami berdua ini berasal dari universitas dan jurusan yang sama, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Wah, berarti kalian ini calon-calon konselor muda ya? Amin. Oke, jadi kita kedatangan calon-calon konselor nih. Ini tuh sesuai banget sama tema yang bakal kita bahas. Banyak banget nih yang nanya sama kita tentang insecure. Kita mau tanya sama kakak-kakak, sebenarnya apa sih insecure itu? Menurut saya nih Kak ya, insecure itu kurang percaya dirinya seseorang Kak, yang mengakibatkan itu dia bisa merasa rasa cemburu ataupun iri. Nah, contohnya nih Kak, insecure pada penampilan atau fisiknya, gitu aja sih Kak. Oke. Nah, jadi insecure itu kayak rasa kurang percaya diri ya terhadap diri seseorang. Kalau kenapa sih orang itu bisa merasakan yang namanya insecure? Menurut saya kenapa terkadang ini orang merasakan insecure karena sesempurna apapun manusia, orang di mata orang lain pasti dia akan merasakan insecure. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki rasa ketidakpuasan. Sehingga dengan rasa yang tidak puas ini, sehingga dia ingin yang lebih, yang lagi dan lagi, begitu. Oke. Jadi kayak rasa tidak puas ya terhadap diri sendiri. Oke, kalau dari kakak pribadinya, pernah nggak sih kakak tuh merasakan yang namanya insecure juga? Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau masalah insecure itu mulai kecil sudah merasakan yang namanya insecure. Iya. Apalagi masuk ke jenjang menengah pertama, SMP. saya sudah merasakan yang namanya insecure kepada teman saya. Bahkan bukan ke teman saya bahkan ke lawan jenis itu saya merasakan insecure, sehingga kalau kita mau mendekati seseorang itu mungkin agak sulit karena kita insecure kepada ini kan. Kita merasa bilang saya yang diri pribadi ini yang merasa apa adanya, ingin mendekati ini seseorang yang luar biasa begitu. Jadi kan kita merasakan insecure. Iya sih, betul itu. Iya. Bahkan bukan dari itu saja sih, kadang dari penampilan, dari cara pikirannya, ilmunya sih bisa merasakan insecure itu semua. Berarti bukan cuma insecure masalah tentang fisik saja ya? Iya, bukan masalah fisik aja, ilmu, akhlak begitu. Oke. Kalau menurut kakak Nisa, Kalau saya sendiri ya Kak, mungkin lebih insecure saya tuh lebih ke bidang akhlak Kak. Yang dimana pada saat saya sekolah menengah atas dulu saya dimasukkan ke pondok pesantren Kak, yang dimana saya mendapatkan teman yang rata-rata itu cerdas, mempunyai banyak hafalan, dan itulah yang membuat saya tuh kayak insecure banget gitu Kak. Jadi ya saya merasa kurang percaya diri untuk bersama atau bersanding dengan mereka. Oke. Nah, kan dari tadi ini kita udah ngebahas tentang negatifnya ya dari insecure itu. Ya, kira-kira menurut kakak ada nggak sih dampak positif dari insecure ini? Dampak positif, insecure ya. Mungkin ada itu ya dampak positifnya insecure. Kenapa? Karena insecure ini merupakan bisa menjadi hal yang baik juga, tergantung insecure tersebut. Tergantung dari mananya. Ya, kita menempatkan insecure
menempatkan insecure ini di mana. Kalau kita menempatkan ke hal yang baik, maka hasilnya akan positif. Oke. Contoh nih. Contohnya Ada nih penghafal Al-Quran, orang yang pintar mengaji, ilmunya Masya Allah. ya. Kan kalau kita melihat itu, kita merasa insecure kepada seseorang, sehingga Iya, kita benar banget. membuat diri kita ingin berubah, ingin seperti mereka, sehingga timbul di benak kita mengatakan bahwa kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya, seperti benar itu. sih. Kalau Kakak Nisa? Dampak positif ya. Iya. Menurut saya sih pastinya ada, dan salah satunya itu bisa mendorong kita untuk terus berkembang, Kak. Contohnya Oke. yang seperti saya alami, yang teman-teman saya yang lebih cerdas itu membuat saya tuh ingin seperti mereka, Kak. Itu membangun semangat kita untuk bisa terus belajar menjadi lebih baik. Jadi pendorong ya Kak? Iya. Iya, oke. Nah, terus gimana sih nih menurut kakak-kakak nih ya cara ngatasi rasa insecure itu sendiri? Cara mengatasi Macam-macam sebenarnya itu kan. sendiri ya, Kak. Caranya itu kita harus menerima diri kita sendiri, Kak. Oke. Nah, dengan kita menerima diri kita sendiri, apapun omongan orang di luar sana, apapun komentar-komentar netizen ya, Kak, Iya. kita anggap sebagai angin lalu aja, Kak. Nah, kalau menurut Kak Kardi gimana nih? Kalau menurut saya mengatasi insecure ya, Iya. mungkin jawaban saya simpel ya, cukup simpel. Cukup kita terapkan 3S kepada kita. Oh, Apa tuh Kak? Apa tuh? 3S itu sadar diri, sadar posisi, dan sadar fisik. Oh, iya. Itu. Benar Iya. juga. Itu sangat realistis ya. Iya. Iya. Nah, terus kalau dari rasa insecure ini, apakah pernah nggak sih kakak itu mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi atau berbicara di depan umum? Mungkin. Ya, ini saya pribadi saya merasakan hal itu. Karena ketika saya merasakan yang namanya insecure, itu ingin berkenalan, ingin akrab pada seseorang itu sangat susah. Karena saya bingung bagaimana cara ingin mendekatinya, bagaimana cara ingin mengobrol dengannya. Saya takut berpikir bahwa ketika saya ajak berbicara, tapi dia acuh tak acuh kepada saya karena keadaan fisikku yang begitu di bawah mereka kan, mereka kan di atas, jadi sehingga saya lebih baik memilih diam, sehingga ketika berada di perkumpulan banyak orang, saya itu menunggu ada orang yang dulu menyapa saya. Bahkan ketika sudah mengobrol kepada mereka, kalau lama sudah mengobrol, bingung sudah ingin berbicara apa, karena saya insecure, saya malu-malu untuk berbicara kepada orang umum gitu. Tapi dengan ada rasanya ini insecure, kadang itu saya merasakan juga yang namanya demam panggung, sehingga sulit untuk berbicara depan umum. Itu makanya mengapa saya mengambil pas SMA itu ya, menengah atas, saya memilih pondok pesantren yang bisa meningkatkan kualitas saya dalam bidang dakwah. Di situ saya mulai belajar bagaimana caranya demam panggung itu saya atasi, sehingga saya merasakan mengatasi juga yang namanya sifat insecure ini. Sehingga itu mungkin kenapa sekarang saya bisa berkumpul dengan kalian di sini. Bagus ya, oke. Oke, wah nggak terasa nih ya Kak, kita udah bicara lama tentang insecure, tentang cara ngatasinnya, tentang dampak negatifnya, dampak positifnya. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Kita udah dapat banyak banget ilmu dari kakak-kakak ini. Setelah kita ngebahas tentang insecure, kita jadi bisa mengatasi rasa insecure pada diri kita. Seperti yang kakak katakan tadi, yaitu harus bisa nerima diri kita dulu ya. Setelah kita nerima diri kita jadi nggak peduli sama omongan orang lain, kayak omongan orang lain tuh cuman jadi angin lalu aja. Oke, mungkin itu saja dari kami. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bye-bye. Jadi kalau misalkan rasa ingin lagi dan lagi. Kenapa kan? Ya setiap orang ya aku itu dalam hal dunia. Maksudnya setiap apa? Terkadang juga kalau macam silakan
pocong. Kayak seperti macam tamu kuda.